dancing beats it. Jet, 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Putra dengan NIM 24073002. Di sini saya akan mewawancarai manajer dari bengkel utama servis, yaitu dengan Bapak Hafiz. Di sini saya akan memberikan pertanyaan, yaitu dengan materi pengapian elektronik yang pertama. Apa itu fungsi dari pengapian elektronik? Pengapian elektronik adalah pengaturan otomatis. Kemudian apa saja komponen yang ada pada sistem pengapian elektronik? Yang pertama, kalau untuk mobil sekarang kan ada sensor kayak kemudian gagal syuting yang sering terjadi apa gagal syuting yang terjadi yang biasanya tidak kayak komponennya bagus, kayak sensor bagus atau mati. Kalau dilema, kalau masih apa dinamo casnya masih hidup, mungkin kita bisa ada. Kemudian cara perbaikannya gimana Pak? Kalau cara perbaikan untuk sensor biasanya nggak bisa jarang bisa kebanyakan tidak harus diganti ya Pak. Ya, mungkin sekian dari saya Pak. Selanjutnya masuk ke sistem pengapian elektronik pada mobil. Sistem pengapian elektronik merupakan sistem yang berfungsi untuk menghasilkan percikan api pada busi guna membakar campuran udara dan bahan bakar di dalam ruang bakar. Sistem ini menggunakan komponen elektronik seperti ECU, sensor, dan koil pengapian untuk mengatur waktu pengapian secara lebih tepat sehingga pembakaran menjadi lebih efisien. Selanjutnya kita masuk ke komponen sistem pengapian elektronik mobil. Yang seperti pertama yaitu aki mobil. Aki merupakan sumber tenaga listrik utama pada sistem pengapian elektronik. Aki menyuplai arus listrik ke ECU, sensor, koil pengapian, dan komponen elektronik lainnya. Pada mobil, aki umumnya terletak di ruang mesin, namun pada beberapa tipe berada di bagasi. Selanjutnya, kunci kontak. Kunci kontak berfungsi untuk menghubungkan dan memutus aliran listrik dari aki ke sistar. Arus listrik akan mengalir sehingga ECU dan sistem pengapian mulai bekerja. Letaknya berada di sekitar kemudi atau dashboard. Selanjutnya adalah koil pengapian yang berada di dalam ini. Koil pengapian berfungsi mengubah tegangan rendah dari aki menjadi tegangan tinggi sekitar 15.000 volt sampai 30.000 volt yang dibutuhkan untuk menghasilkan percikan api pada busi. Yang letaknya di ruang mesin ini biasanya menempel pada bodi bagian samping dekat mesin. Kemudian yang selanjutnya adalah distributor. Nah, ini distributor berfungsi membagikan tegangan tinggi dari koil ke masing-masing busi sesuai urutan pengapian mesin. Di dalam distributor dalam ini terdapat rotor, yaitu ini yang merah ini, tutup distributor, dan pick up coil.
Kemudian yang keenam adalah pick up coil, yaitu berfungsi mendeteksi posisi putaran poros distributor dan mengirim sinyal ke igniter sebagai penentu waktu pengapian. Komponen ini berada di dalam distributor ini. Yang selanjutnya adalah kabel Selanjutnya adalah yang ini, kabel tegangan tinggi atau kabel busi yang berfungsi menyalurkan tegangan tinggi dari distributor ke setiap busi. Kabel ini memiliki lapisan isolator nih agar arus listrik tidak bocor. Kemudian busi yang ini, busi merupakan komponen terakhir dalam sistem pengapian yang menghasilkan percikan api di ruang bakar untuk membakar campuran udara dan membakar sehingga menghasilkan tenaga. Selanjutnya adalah yang pertama, yaitu kunci kontak diputar ke posisi on atau start. Arus listrik dari aki mengalir menuju koil pengapian dan komponen pengapian lainnya. Pick up coil yang berada di dalam distributor mendeteksi putaran distributor yang digerakkan oleh camshaft. Sinyal dari pick up coil kemudian dikirim ke igniter sebagai informasi waktu pengapian. Igniter mengatur arus primer pada koil pengapian dengan cara menghubungkan dan memutus arus listrik sesuai sinyal dari pick up coil. Saat arus primer koil diputus oleh igniter, medan magnet pada koil runtuh dan menghasilkan tegangan tinggi pada kumparan sekunder koil melalui prinsip induksi elektromagnetik. Yang kelima, tegangan tinggi dari koil disalurkan ke distributor melalui kabel tegangan tinggi utama. Rotor di dalam distributor berputar dan membagikan tegangan tinggi ke masing-masing kabel busi sesuai dengan urutan pengapian mesin. Yang ketujuh, tegangan tinggi diteruskan melalui kabel busi menuju busi, kemudian busi menghasilkan percikan api di ruang bakar. Yang kedelapan, percikan api membakar campuran udara dan bahan bakar yang telah dikompresi oleh piston sehingga menghasilkan tenaga untuk menggerakkan mesin. Mungkin sekian dari topik pengapian elektronik. Jadi sistem airbag modul ya merupakan kantong udara yang akan mengembang saat terjadi benturan. Airbag terbuat dari bahan nilon yang kuat dan tersimpan di dalam kemudi, dashboard, samping kursi atau tirai atap kendaraan yang terletak di sini. Dan di dashboard kiri, kemudian ada di sini. Kemudian ada di atas tirai atap kendaraan. Fungsinya itu menahan kepala dan dada agar tidak berbentur bagian keras kendaraan, mengurangi risiko cedera serius saat kecelakaan. Yang kedua yaitu airbag control module atau ACM, adalah komputer pengendali sistem airbag yang dimana letaknya ada di dashboard kiri, yang berfungsi menerima sinyal dari sensor tabrakan, mengolah data kecepatan, menentukan apakah airbag perlu dikembangkan atau tidak. Yang selanjutnya menyimpan kode kerusakan jika terjadi gangguan. Yang ketiga adalah crash sensor atau sensor tabrakan, yang dimana terletak di sebelah kiri dashboard yang ini. Kemudian selanjutnya ada fungsi dari crash sensor itu mengukur perlambatan mendadak akibat tabrakan, mengirim informasi ke RS
ECU. Dan yang keempat adalah inflator, merupakan perangkat pembangkit gas yang terdapat di dalam modul airbag, yang dimana terletak di sebelah kiri dekat ACM. Kemudian fungsi dari inflator yaitu menghasilkan gas bertekanan tinggi dan dalam waktu sangat singkat. Kemudian mengembangkan kantong airbag sekitar 20-40 milidetik setelah tabrakan. Selanjutnya yang kelima yaitu spiral kable atau clock spring, kabel fleksibel yang berada di belakang roda kemudi, itu berada di sini, yang berfungsi menyalurkan arus listrik ke airbag pengemudi meskipun setir diputar ke kanan atau ke kiri. Kemudian fungsinya menghubungkan tombol pada setir dengan sistem kelistrikan kendaraan. Kemudian yang keenam adalah SRS warning lamp, yaitu lampu indikator pada panel instrumen, yang dimana terletak di dashboard dan ini. Fungsi dari SRS warning lamp yaitu menyala sesaat kunci kontak on sebagai pemeriksaan awal, padam jika sistem normal, tetap menyala atau berkedip jika terdapat gangguan pada sistem airbag. Kemudian yang ketujuh yaitu wiring harness, yaitu merupakan rangkaian kabel khusus sistem airbag. Fungsinya menghubungkan seluruh komponen SRS seperti sensor, ECU, inflator, dan indikator. Kemudian fungsinya menyalurkan sinyal dan arus listrik dengan aman. Kemudian letaknya yaitu di sebelah kiri dashboard, di dekat ACM. Kemudian sedikit penjelasan tentang cara kerja sistem airbag. Yang pertama, kendaraan mengalami benturan, crash sensor. Yang kedua, crash sensor mendeteksi perlambatan mendadak. Yang ketiga, sensor mengirim sinyal ke SRS ECU. Yang keempat, ECU menganalisis tingkat benturan. Yang kelima, jika memenuhi syarat, ECU mengaktifkan inflator. Yang keenam, inflator menghasilkan gas sehingga airbag mengembang. Yang ketujuh, setelah melindungi penumpang, airbag perlahan mengempes melalui lubang ventilasi. Selanjutnya kita masuk ke topik power window. Sistem power window. Power window adalah sistem pada kendaraan yang digunakan untuk membuka dan menutup kaca jendela secara otomatis menggunakan tenaga listrik. Sistem ini memberikan kenyamanan karena pengemudi maupun penumpang tidak perlu memutar engkol secara manual. Kemudian yang selanjutnya adalah fungsi sistem power window. Yang pertama, membuka dan menutup kaca jendela dengan mudah, meningkatkan kenyamanan pengemudi dan penumpang, memudahkan pengemudi mengendalikan seluruh kaca dari satu panel seperti di sini, menambah nilai keselamatan terutama pada fitur auto dan anti jepit. Kemudian selanjutnya masuk ke komponen sistem power window, yaitu yang pertama saklar power window. Saklar yang digunakan untuk mengoperasikan kaca jendela terletak di dashboard kanan dekat supir, yang berfungsi memberikan perintah naik atau turun pada kaca pada sisi pengemudi. Biasanya terdapat saklar utama untuk mengendalikan semua kaca. Bisa kita tes. Nah, seperti ini, bisa naik dan turun.
Kemudian komponen yang kedua yaitu motor power window. Motor listrik mengubah energi listrik menjadi gerakan putar yang berfungsi menggerakkan mekanisme pengangkat kaca memutar ke arah tertentu untuk menaikkan atau menurunkan kaca, yang dimana terletak di dashboard sebelah kanan di sini, di dalam ini. Yang ketiga yaitu regulator power window. Mekanisme penghubung antara motor dan kaca jendela yang berfungsi mengubah putaran motor menjadi gerakan naik turun kaca. Ya, kemudian fungsinya menopang kaca agar bergerak stabil. Regulator ini memiliki jenis yaitu tipe gunting atau sensor type. Yang kedua tipe kabel yaitu kabel type, yang dimana terletak pada dashboard kanan dekat supir juga, dan di dashboard kiri, di depan dan di belakang. Kemudian selanjutnya adalah kaca jendela, bagian kaca yang bergerak naik turun. Yang ini ada di depan kanan kiri dan belakang kanan kiri. Fungsinya yaitu melindungi penumpang dari debu, hujan, dan angin, memberikan visibilitas keluar kendaraan. Yang kelima yaitu relay power window, komponen kelistrikan yang bekerja sebagai saklar otomatis yang berfungsi menghubungkan dan memutus arus berkapasitas besar ke motor, melindungi saklar dari beban arus berlebih, yang terletak di bagian yang dimana letaknya di sini relay. Kemudian selanjutnya adalah spring atau fuse, pengaman rangkaian listrik power window yang berfungsi memutus arus jika terjadi korsleting atau beban berlebih. Yang selanjutnya melindungi komponen dari kerusakan, letaknya ada di sini juga. Kemudian wiring harness atau rangkaian kabel penghubung antar komponen yang berfungsi menyalurkan arus listrik dari sinyal kontrol, menghubungkan saklar, relay, motor, dan sumber daya, yang dimana letaknya ada di mana ya? Letaknya ada di sebelah sini, di dashboard kanan dekat supir. Yang selanjutnya adalah modul kontrol power window pada tipe tertentu, unit elektronik yang mengatur kerja sistem. Fungsinya mengoperasikan fitur auto up dan auto down, mengendalikan fitur anti jepit, menyimpan pengaturan tertentu pada kendaraan modern. Berikut cara kerja sistem power window. Pengemudi atau penumpang menekan saklar ini. Nah, begini. Dan sebelah kiri bisa diatur dari sini. Kemudian arus listrik mengalir ke motor power window. Motor berputar sesuai perintah dari pengemudi atau penumpang. Regulator mengubah putaran motor menjadi gerakan naik atau turun. Kaca jendela bergerak sesuai perintah pengguna. Saat saklar dilepas atau kaca mencapai batas, motor berhenti bekerja seperti ini. Maka motor berhenti bekerja. Dan ini gangguan yang sering terjadi seperti sekring putus,
saklar rusak atau kotor, motor Perindo lemah atau mati, regulator macet, jalur kabel terputus, kaca seret akibat rel kotor atau kurang pelumas. Mungkin sekian dari topik kemasan yang motor Perindo ini.